Mungkin kalian gak asing lagi dengan ranjau darat ini. Ranjau darat ini seringkali digunakan dalam properti film, terutama dalam film action. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah apakah benar ranjau darat itu bekerja seperti layaknya di film-film action? Dan apa sih dampak jangka panjang dari ranjau darat ini untuk kehidupan manusia? Apakah ranjau darat ini berbahaya atau sebaliknya sih? Daripada bingung, yuk kita bahas bersama-sama. Sebelum ke pembahasan, yuk mari kita klik tombol subscribe-nya ya. Di era serba modern dan canggih ini, peperangan masih terjadi di berbagai negara. Contohnya adalah Rusia dan Ukraina. Kedua negara tersebut saling mempertahankan wilayahnya masing-masing. Tak jarang kedua belah negara tersebut menggunakan alat yang terlarang. Contohnya adalah ranjau darat. Walaupun bentuknya kecil seperti ini, ranjau darat adalah ranjau yang sangat berbahaya, hingga menjadi kontroversial di dunia. Daripada bingung, yuk kita bahas lagi apa sih itu ranjau darat. Ranjau darat adalah sebuah jebakan yang akan meledak seketika ketika kita menginjaknya. Jadi cara kerja ranjau ini tidak seperti di film-film ya, yang harus menunggu beberapa detik untuk meledak. Karena ranjau darat ini didesain sereal time mungkin dan seefektif mungkin, agar tahan dalam lingkungan yang sangat ekstrim. Ranjau darat ini memang sangat kontroversial, di mana korban dari ranjau darat ini terjadi di masa damai. Dengan korbannya ada 80% warga sipil dan anak-anak. Dan efek jangka panjang ranjau darat ini menjadi sebuah ancaman, karena sifat dari ranjau darat ini yang kuat dan lepas dari sudut pandang manusia. Ranjau darat itu mempunyai dua jenis, yaitu ranjau darat anti-tank dan anti-personil. Yang akan kita bahas sekarang adalah ranjau anti-tank. Ranjau anti-tank adalah ranjau yang didesain hanya untuk tank saja. Ranjau darat ini menggunakan algoritma. Ketika berat atau bobot bisa melebihi 100 kg, maka ranjau darat ini akan meledak. Dan tidak didesain dengan bobot tubuh manusia yang ideal. Dan mungkin saja ranjau tank ini meledak oleh manusia ketika para prajurit memuat peralatan tempur yang menambah bobot badannya lebih dari 100 kg. Walaupun begitu, ada beberapa negara yang masih menggunakan ranjau darat ini untuk kebutuhan militernya, seperti di perang Ukraina dan Rusia. Manusia memang makhluk yang sangat kejam. Manusia menciptakan sebuah alat untuk menghancurkan manusia lainnya, yang bahkan bisa merusak generasi di masa depannya. Mari kita jaga perdamaian. Imbas dari perdamaian, impactnya bukan ke kita saja, tapi alam pun merasa ceria ketika kita damai.